Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Tesya Raulia Merani, mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 2 atau semester 4, Stikes Wijaya Husada Bogor. Tujuan saya membuat video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat dengan judul Mutu Kehidupan Kerja dan Produktivitas Matkul dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, sudah terlihat PowerPoint yang telah saya buat tentang mutu kehidupan kerja dan produktivitas. Di sini ada nama saya, NIM, prodi saya, dan dosen pengampu. Baik, kita mulai pada topik mutu kehidupan kerja dan produktivitas, penentu sukses organisasi atau perusahaan. Yang pertama, strategi yang telak. 2, SDM yang baik. 3, suasana kerja yang kondusif. Yang pertama, strategi telak. Telak ini adalah benar. Jadi, strategi yang benar ini yang harus mampu mengalahkan kompetitor yang lainnya. Tentunya dengan strategi ini harus berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, ada SDM yang baik, yaitu sumber daya manusia yang baik. Ketika adanya sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta suksesnya organisasi atau sebuah perusahaan, karena SDM yang baik adalah yang mengikuti semua peraturan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada suasana kerja yang kondusif. Suasana kerja yang kondusif akan tercipta jika adanya komunikasi baik antara atasan dan bawahan. Di sini ada mutu kehidupan kerja, quality of work life atau QEL, upaya membuat suasana kehidupan kerja, fisik dan psikologik di dalam organisasi sedemikian kondusif atau nyaman sehingga memampukan karyawan memberikan kontribusi seoptimal mungkin kepada organisasinya. Nah, ketika fisik dan psikologik nyaman, baik menerima kehidupan kerja atau peraturan di dalam perusahaan, maka karyawan sendiri akan memberikan kontribusi seoptimal mungkin. Di sini ada produktivitas, yaitu kemampuan karyawan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien di sini yaitu karyawan harus menghasilkan yang memuaskan sesuai harapan, juga menghemat tenaga, biaya, dan waktu demi mencapai hasil yang maksimal. Ini yang disebut tanggung jawab secara efektif dan efisien. Peningkatan mutu kehidupan kerja melalui keterlibatan. Menerapkan TQM dengan cara membentuk GKM atau gugus kendali mutu atau quality circle, kelompok yang terdiri atas 8-10 orang yang diminta merancang cara kerja, mengevaluasi cara kerja, dan memecahkan sendiri semua masalah yang dihadapi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, TQM ini adalah Total Quality Management, sistem yang berfokus pada pelangganan dengan melibatkan karyawan agar melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Cara partisipasi dan kendalanya. Cara partisipasi yang pertama, analisis jabatan atau desain pekerjaan. Kedua, rekrutmen dan seleksi. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, kompensasi. Kelima, pelatihan dan pengembangan. Keenam, keselamatan kerja. Ketujuh, hak karyawan dan schedule kerja. Di sini ada kendala. Yang pertama, frekuensi perubahan terbatas. Yang kedua, aturan dan prosedur terlalu ketat. Yang ketiga, lisensi manajemen puncak. Keempat, lisensi manajemen level menengah. Kelima, tersedianya dan akses informasi terbatas. Keenam, ketersediaan berubah. Ketujuh, personil SDM yang kurang proaktif. Pendesainan pekerjaan. Pendesainan pekerjaan dilakukan dengan cara yang pertama metode ilmiah, yang kedua individual kontemporari, yang ketiga tim kontemporari, yang keempat ergonomik. Yang pertama ini ada metode ilmiah, yaitu tata cara sistematis untuk memecahkan masalah. Yang kedua individual kontemporari, yaitu seseorang yang bertanggung jawab pada peluang dan berkembangnya pekerjaan. Yang ketiga ada tim kontemporari, yaitu sebuah tim yang mampu berinteraksi secara sosial dan menimbulkan dukungan dari berbagai organisasi. Yang keempat ada ergonomik, yaitu faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisien dan efektivitas dari kerja.
Metode ilmiah. Keunggulan yang pertama dapat digunakan sebagai alat prediksi, yang kedua alat prediksi, yang ketiga menjamin the right man on the right place, yaitu orang yang tepat di tempat yang tepat. Kelemahan yang pertama membosankan, dua dapat mengakibatkan absentees dan labor turnover tinggi dan sabotase. Nah, absentees di sini yaitu pekerja tidak hadir di tempat kerjanya sesuai dengan jadwal jam kerja. Individual kontemporari, keunggulan yang pertama memenuhi kebutuhan tanggung jawab, yang kedua membuka peluang untuk perkembangan, yang ketiga meningkatkan kualitas moral, yang keempat labor turnover rendah, yaitu pengunduran karyawan sangat sedikit atau rendah sehingga dapat meningkatkan progres dari perusahaan. Di sini ada kelemahan, yang pertama menimbulkan masalah rutinitas, yang kedua peningkatan kebutuhan skill mengakibatkan tuntutan kenaikan gaji, ketiga tidak mungkin untuk pekerjaan yang sulit diperkaya, yang keempat tidak semua orang dapat menerima rotasi jabatan. Tim kontemporari, di sini ada keunggulan, yang pertama menimbulkan interaksi sosial yang intens, dua menimbulkan dukungan sosial, yang ketiga mengurangi masalah absentees. Di sini ada kelemahan, yang pertama sulit bagi orang yang sulit berinteraksi, yang kedua memerlukan pelatih hubungan antara individu. Ergonomik. Keunggulan yang pertama menjamin the right man on the right place, yang kedua mengatasi kendala fisik, yang ketiga memungkinkan pekerjaan diakses oleh orang banyak. Kelemahan yang pertama bila akan mendesain kembali pekerjaan, biaya mahal, yang kedua pengubahan pekerjaan sering terkendala oleh struktur. Hak-hak karyawan. Jaminan yang diharapkan para pekerja dari pemberi kerja akan perlindungan status pekerjaan mereka dari berbagai perlakuan tidak adil. Contohnya, pekerja harus mendapatkan jaminan sosial dan ketiga yaitu keselamatan kesehatan kerja, jaminan mendapatkan hak perlakuan yang sama, dan jaminan menerima upah yang layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu kehidupan kerja dan produktivitas harus saling berkesinambungan agar kehidupan kerja dapat berjalan dengan kondusif dan lancar, dan karyawan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan seoptimal mungkin dengan cara efektif dan efisien. Mungkin hanya sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.